Bentuk akar selalu menarik. Oleh karena itu jangan pernah lupa akar. Nutrisi hidup dan sukses kita mengalir, hadir lewat akar. Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, selamat datang di Taman Ilmu, channel pendidikan Kitu Learning bersama Kak Iqbal. Channel pendidikan ini diikhtiarkan untuk bisa terus hadir memberi manfaat. Terima kasih atas dukungan para sahabat. Yang baru bergabung silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi. Kemudian yang sudah bergabung silahkan like dan Kak Iqbal tunggu ya komen-komennya di kolom komentar. Dalam video pembelajaran kita kali ini kita akan membedah secara tuntas tentang bentuk akar bilangan. Ada 10 soal meliputi 5 poin penting bentuk akar bilangan yang akan kita bahas tuntas. Yang pertama itu adalah tentang nilai akar. Kemudian kita bicara tentang yang kedua, penjumlahan dan pengurangan akar. Yang ketiga, kita bicara tentang perkalian dan pembagian akar. Kemudian yang keempat, kita mengupas soal-soal tentang bilangan kuadrat dalam akar. Dan yang kelima, kita membedah bagaimana merasionalkan akar. Yuk kita lanjutkan dalam bentuk langsung pada pembahasan soal-soal. Bismillah. Soal nomor 1 kita, ditentukan P sama dengan 17Q10, R-nya 121 dan S-nya 225. Yang ditanya di dalam soal adalah P ditambah 2Q ditambah 3 akar R dikurangi dengan 4 akar S. Oh, muncul akar. Berarti kita berbincang tentang nilai akar. Yang tidak ada akarnya ya tulis apa adanya saja. P-nya berapa? 17. Tulis saja 17. Q-nya berapa? 10. Kalau dikali 2 berarti menjadi 20. Sekarang ditambah dengan 3 kali akar R-nya berapa? 121. Dikurangi dengan 4 akar S-nya berapa? 225. Ini sesuai soal. Nah, 17-20 sudah tidak ada masalah. Yang ada muncul adalah ada akar 121. Akar 121 berapa? Betul, 11. Kenapa 11? Kalau 11 kuadrat sama dengan 121. Berarti kita peroleh sekarang yang ini nilainya sama dengan 3 kali 11, 33. Akar 225 berapa? Sudah agak besar. Kalau mau pakai metodenya silakan lihat ya selengkapnya di atas sini. Metode menyelesaikan akar bilangan kuadrat dengan cepat sampai angka jutaan pun boleh. 225, ujungnya 5, tulis 5, 2. Di depannya ini ada angka 2. 2 itu nyampe enggak? Kalau 2 kuadrat 4 enggak sampai. Berarti hanya 1 koma. Berarti ini 15. Gitu kan? Nilai akarnya adalah 15 kalikan dengan 4. 4 kali 15 berapa? Betul. Ini 60. Kalau begitu soal kita ini angka-angka yang ada adalah 17, 20, 33 dengan 60. Kak Iqbal tulis saja 17 tambah 20 ditambah 33 dikurangi dengan 60. Kalau menjumlahkan atau mengurangkan, bisa lihat yang enak dikerjakan dulu yang mana. Contoh, 17 dengan 33 kan lebih enak. Itu masih berapa? Betul, 50 kan? Sehingga yang ada sebenarnya hanya 50 ditambah 20, 70. Dikurangi dengan 60 sama dengan? Betul. Ini membawa kita pada 10. Ini hasilnya. Kita lihat soal nomor 2 kita. Ini soal ujian nasional 2019.
Nilai dari 2 akar 2 pangkat minus 2 adalah, perhatikan di sini muncul pangkat minus 2. Apa artinya pangkat minus? Mudah saja. Bawa bendanya ke bawah. Yang mana bendanya? 2 akar 2. Kak Iqbal sudah urai dalam bilangan berpangkat. Coba lihat di video tutorial yang di atas ini. Ya. Nah berarti ini maunya bawa ke bawah itu berarti 1/. Kenapa 1/? Karena pangkatnya minus. Per berapa? 2 akar 2. Pangkat 2-nya ngikut ke bawah. Karena minus itu membuat semua dibawa ke bawah. Nah sekarang sudah tinggal kita lihat. Sama dengan 1/. 2-nya pangkat 2 kan ya. Ini kan 2 akar 2 itu sama dengan kalau kita bicara tentang 2/5. Sama dengan kalau kita bicara 2 kali 4. Sama dengan kalau kita bicara 2 kali 9. 2-nya di pangkat 2 kan. Akar 2-nya juga di pangkat 2 kan. Kalau 2-nya di pangkat 2 kan jadi berapa? Betul. 2 pangkat 2, 4. Tulis saja dulu ya. Akar 2 pangkat 2 jadi berapa? Akar 2 pangkat 2 menjadi? Betul. 2. Sehingga sebenarnya ini adalah 1/4 kali 2. Atau sama dengan 1/8. Ini dapat kita. Sahabat Q2 Learning, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Tadi kita sudah bicara tentang nilai bilangan akar ya. Nah sekarang kita bincang tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan akar. Kita langsung saja ke soal-soalnya. Nomor 3, hasil dari akar 54 dikurangi dengan akar 24 adalah. Prinsip dasar di dalam penjumlahan maupun pengurangan akar adalah persederhana akarnya. Pertanyaannya bagaimana menyederhanakan akar 54? Disederhanakan menjadi apa kali apa? Begitupun akar 24 itu kita buat menjadi apa kali apa. Sahabat Q2 Learning, perhatikan. Bahkan untuk skala ujian nasional 2016 ini misalnya satu contoh sederhana. Itu kita sudah dipandu kok. Apa panduannya? Jawaban memberikan bahwa kita membutuhkan akar 6. Artinya jawaban membantu kita untuk menjawab. Apapun kondisinya akar 54 dibawa ke akar 6. Akar 24 dibawa ke akar 6. Sederhananya begini. Sekarang 54 ini berarti harus ada angka 6-nya, tinggal kali berapa? 24. Harus ada angka 6-nya, tinggal kali berapa? Kenapa harus ada angka 6-nya? Jawaban menginginkan ada akar 6. Nah sekarang 54 itu untuk dapat 6 kali berapa? Betul. Ini 9 kali 6. Kalau 24? Betul. Ini 4 kali 6. Baik 9 kali 6 maupun 4 kali 6 kan masih berada dalam payung akar. Kalau begitu mari kita keluarkan dari payung akarnya. Akar 9 berapa? Betul, 3. Akar 6 berapa? Akar 6. Tidak usah diapa-apai. Toh jawaban minta akar 6. Berarti ini 3 akar 6. Sekarang kita lihat yang di belakang. Akar 4 berapa? Betul, 2. Akar 6 berapa? Ya tetap akar 6. Soal mintanya sekarang minus. Kasih minus. Nah sekarang bertemu 3 akar 6 dikurangi dengan 2 akar 6. Nggak usah bingung. Itu sama dengan kalau kita mengatakan 3 kelinci dikurangi dengan 2 kelinci. Berapa kelinci? Tinggal 1 kelinci. Sama dengan kalau kita mengatakan 3 buah durian dikurangi dengan 2 buah durian. Berapa jadinya yang tersisa? Karena sudah 2 yang dimakan duriannya. Tinggal 1 buah durian. Itu sama. Jadi sebenarnya menentukan itu tinggal koefisien 3 dan 2-nya. Karena toh hasilnya ini nanti akan ada akar 6-nya. Minta dikurangi berarti 3 dikurangi 2 hasilnya 1. 1 akar 6 itu tidak lain daripada akar 6. Sahabat Q2 Learning, adik-adik kita lanjut dengan soal nomor 4 yang lebih asyik modelnya ya. Hasil dari 2 akar 12 ditambah 3 akar 75
dikurangi dengan akar 300 adalah, sama ini soal ujian nasional, kita sudah dipandu. Panduannya apa? Mau tidak mau bawa ke akar 3. Nggak usah liar berpikirnya dibawa ke akar berapa. Soal mintanya sudah ada akar 3-nya. Contoh, kita ngambil yang paling belakang dulu. Akar 300 itu berapa? 300 itu berapa? Betul. Dia 3 kali dengan 100. Sehingga ini nanti akan kita peroleh bentuk akarkan. Akar 100-nya berapa? 10. Kalau akar 3-nya berapa? Ya tetap akar 3. Di depannya nanti ada apa? Minus. Ini ya. Ini ada minusnya. Sekarang kita lihat 75 itu kali 3-nya dari berapa? Betul. Dari 25. Sekarang tinggal keluarkan dari payung akarnya. Akar 25 berapa? 5. Akar 3 berapa? Tetap akar 3. Yang belakang sekarang, maaf yang di depan 12. 12 itu dari berapa? Betul. Dia 4 kali 3. Selalu ada angka 3-nya. Karena jawaban meminta ada akar 3-nya. Oke. Sekarang ini ada 2-nya plus. Berarti maaf ini harus plus. Di depan ada 2 dulu. Ini ada 3. Ini ada 2 yang paling depan. Akar 4 berapa? Betul. 2 kali akar 3. Tinggal diproses. 2 dengan 2 menghasilkan berapa? 4. 3 dengan 5 menghasilkan berapa? 15. 10 menghasilkan berapa? Ya 10. Akar 3 mau tidak mau hasil penggabungan ketiganya nanti itu adalah ada akar 3-nya. Tinggal 4 tambah 15. 19 dikurangi dengan 10. 9 akar 3. Nih, Kak Iqbal ingin berpesan pada adik-adik, jangan pernah lupa akar. Itu nutrisi hidup dan sukses kita mengalir hadir dari akar. Lewat akar. Akar kehidupan kita adalah kedua orang tua kita. Nggak ada kita menjadi seperti sekarang kalau tidak ada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, jangankan melupakan kedua orang tua kita. Bahkan berkata berkata saja tidak dibolehkan. Wala taqul lahuma uff. Itu perintah firman dari Allah. Soal ABCDE sudah memandu kita di jawabannya bahwa kita butuh akar 5 dalam proses. Mudah, kita sudah fokus berpikirnya, sudah terarah berpikirnya. Akar 20, akar 45, akar 80 yang ada di soal, semua kita antar masuk ke akar 5. Mari kita lihat konkretnya. 20 itu berapa kali 5? Betul. Ini 4 kali 5. Kita lihat dulu, 45 itu berapa kali 5? Selalu kali 5. Karena jawaban minta ada akar 5. Betul, 9. Kalau 80 berapa kali 5? Selalu kan begitu. Betul, 16. Sesudah itu diproses. Nah, kita proses dari depan lagi. Ada angka 4 koefisiennya. Tulis 4. Lalu 4 dengan 4 kali 5 itu masih berada dalam akar. Keluarkan dari akar. Akar 4 menjadi 2. Akar 5 nggak bisa. Sudah tetap akar 5. Dia non kuadratis sifatnya. Selesai untuk depan. Tanda diminta kurang. Kurangi. Sekarang ada angka 2. Tulis 2 kalikan dengan 9 kali 5 berada dalam akar. Keluarkan. Akar 9 berapa? 3. Akar 5 tetap akar 5. Nih. Berikutnya ada tanda positif kita tambahkan. Ada koefisien 3. Kita tuliskan 3.
Ada akar 16. Itu berarti akar 16 berapa? 4. Akar 5. Nih. Selesai semuanya. Tinggal kita lihat 4 kali 2-nya menghasilkan 8. 2 kali 3-nya menghasilkan 6. 3 kali 4-nya menghasilkan 12. Gabungan dari ketiganya nanti ini semuanya memberikan di belakangnya akar. Betul, ada akar 5-nya. Nah sekarang kita tinggal lihat. 8 kurangi dengan 6, 2. Ditambah dengan 12, 14. Hasilnya 14 akar 5. Sekarang kita masuk pada pembahasan soal-soal terkait dengan perkalian dan pembagian bilangan akar. Kita lihat soal nomor 6. Hasil dari 5 akar 5 dikalikan dengan akar 48 dibagi dengan akar 12. Perhatikan bahwa yang muncul di sini adalah perkalian dan pembagian. Bisa kita tulis sederhana saja dulu. 5 akar 5 dikalikan dengan akar 48. 48 bagi akar 12 berarti ke bawah ya. Akar 12. Kalau sudah terlatih tidak usah ditulis ulang. Berarti hanya butuh latihan saja. Nah, ujian nasional 2017 ini memintanya perkalian dan pembagian. Apa yang dilakukan? Di dalam membagi akar, kalau ada akar dibagi dengan akar, maka angka di dalamnya itu boleh dibagi. Jadi akar 48 di sini dengan akar 12 sebenarnya ini dalamnya loh ya. 12-nya dengan 48-nya itu bisa dibagi. 48 bagi 12 berapa? Betul. Ini di sini muncul 4, ini di sini muncul 1. Tapi jangan hilangkan akarnya. Jadi yang di bawah itu akan menjadi akar 1. Ini akar 1 sama saja dengan 1. Sementara yang ada di sini, ini menjadi akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Nah kalau begitu soal ini sebenarnya meminta tinggal 5 akar 5 dikalikan dengan 2 dibagi 1. Mudah sekali jadinya. Ini akan menjadi sama dengan, betul, 2 kali 5, 10 akar 5 dibagi dengan 1. Hasil ini kita sudah peroleh 10 akar 5. Kita lihat soal nomor 7 kita. Hasil dari 3 akar 6 dikalikan dengan 2 akar 2 ditambah 4 akar 3. Perhatikan di sini. Yang muncul adalah perkalian. Yang di belakang yang muncul adalah penjumlahan. Dalam proses kita dahulukan kali, baru muncul penjumlahan. Tetapi menarik bahwa karena ini adalah yang terakhir, 4 akar 3, perhatikan bahwa akar yang diinginkan itu adalah nih, akar 3 di jawaban. Ini ujian nasional 2019 SMP Madrasah Tsanawiyah itu sudah memandu kita jawaban, memandu kita untuk memperoleh jawaban. Ya, saya ulang, jawaban memandu kita untuk memperoleh jawaban. Kan jadi asyik, jadi mudah gitu. Oke, sekarang kita lihat 3 akar 6 dikalikan dengan 2 akar 2. Akar 2-nya sudah nggak bisa diapa-apai, tapi akar 6-nya kan bisa. Karena 6 ini sendiri tidak lain dari, betul, ini bisa dibuat menjadi akar 2 kali akar 3. Karena 6 itu adalah 2 kali 3. Nah sekarang, sudah kita tulis saja di sini. Berarti 3 kali akar 2 kali akar 3. Dari mana itu? Dari depan sini. Kalikan lagi dengan 2 akar 2. Baru ditambah dengan 4 akar 3.
ini dalam posisi menunggu perkembangan. Nah sekarang kita bisa lihat bahwa ada akar 2 bertemu dengan akar 2 dikalikan. Akar 2 kali akar 2? Betul, sama dengan akar 2 kuadrat atau sama dengan 2. Berarti ini memperoleh 2. Sehingga yang tersisa nanti itu adalah dalam bentuk akar, tinggal akar 3. Sementara koefisien-koefisiennya muncul adalah ada angka 3, kalikan dengan 2, kalikan lagi dengan 2. 3 kali 2, 6. Kali 2 lagi, 12. Berarti dari sini muncul 12 akar 3. Tinggal ditambah dengan 4 akar 3. Kan begitu. Akar 3-nya sudah sama. Tinggal tulis akar 3-nya. 12 koefisiennya. 12 ditambah dengan 4. Hasilnya betul. 16 akar 3. Ini dapat. Sesederhana itu sebenarnya. Tinggal adik-adik jangan pernah lupa akar deh. Sekali lagi nutrisi hidup dan sukses kita itu hadir lewat akar, mengalir lewat akar. Akar pendidikan kita ada pada orang tua kedua kita. Siapa orang tua kedua kita adalah guru kita. Kita kemudian bisa belajar, kita bisa tumbuh. Seorang presiden bisa menjadi presiden setelah melewati jenjang pendidikan. Dari dasar sampai mana seperti itu. Seorang menteri juga seperti itu. Seorang profesor tidak jadi profesor begitu saja. Tapi mulai diajar oleh guru SD, berjenjang SMP dan seterusnya. Lalu jadi profesor. Akar pendidikan setiap anak ada pada orang tua keduanya. Orang tua kedua, istilah yang Kak Iqbal suka betul gunakan. Sekarang kita masuk pada bagaimana kalau bilangan kuadrat dalam akar. Kita lihat soalnya. Ini bentuk cukup kreatif. Kak Iqbal ingatkan aturan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat sama dengan tambahkan kali kurangnya. Jadi tambahnya adalah A tambah B. Kalikan dengan kurangnya. A kurang B. Ini dibutuhkan untuk penyelesaian soal berjenis TPA, TBS seperti ini juga di ujian nasional dengan cepat. Mari kita lihat soalnya. Yang mana A-nya 26. Yang mana B-nya 24. Ini B. Kalau ditambahkan, maunya kan akar, tulis saja akarnya. Coba tambahkan. 26 ditambah dengan, maunya tambah kan? 24 hasilnya betul. 50. Dari mana 50 ini? Dari 26 ditambah dengan 24. Kalikan kurangnya. A kurang B. A-nya 26 dikurangi dengan 24 hasilnya betul 2. Kak Iqbal tulis dulu dari mana 2 ini? 26 kurang 24. Jadi yang plusnya itu dari sini, yang minusnya muncul di sini. Nah sekarang, kalau begitu akar yang diminta adalah akar 50 kali 2. 50 kali 2 berapa dek? 100. Akar 100 berapa? Betul. Ini sama dengan 10. Mudah. Dapat nih. Akar dari pecahan yang dikurangkan. Mudah saja kan kalau ada pecahan yang dilakukan adalah kalikan dengan silang. Baru di bawahnya juga kalikan. Sehingga ini sebenarnya bisa dibuat menjadi akar. Nah, biar agak gede. Kali silangkan, berarti 100 kali 1, dia menjadi 100. Tandanya apa? Kurang. 64 kali 1 berapa? 64. Bagi. Di bawahnya juga dikalikan. Kalau silangnya dikalikan, di bawahnya juga ya disilang atau dikalikan begitu. 64 kali 100. Jangan dikalikan betul ya.
Tulis saja 64 kalikan dengan 100. Karena kalau 64 dikalikan 100 lagi nanti susah lagi ngakarnya. Padahal itu adalah bentuk-bentuk akar kuadratis. Nah sekarang 100 kurang 64 berapa? Betul. Kak Iqbal tulis saja ya. Biar ada yang ditulis. Ini 36 bagi dengan 64 kali 100. Nah sekarang akar 36 berapa? Betul. Itu adalah 64. Akar berapa? Akarnya 64 berapa? 8. Betul. 8 ke 8 kan 64. Berarti di sini 8. Akar 100, 10. Kok bisa? Ya 10 kuadrat. 10 pangkat 2 kan 100. Nah kalau begitu bisa disederhanakan. Ini boleh ya? Ini menjadi 3, ini menjadi 4. Masih bisa disederhanakan? Dah, nggak bisa. Berarti di atasnya 3 dibagi dengan di bawah 4 kali 10, 40. Ini dapat. Ini contoh soal tes CPNS. Basis dasar konsepnya di mana? Kelas 9 SMP atau madrasah tsanawiyah. Nah, yang Kak Iqbal mau ingatkan itu adalah kalau kita bertemu dengan segitiga ciku-ciku. Ada kan aturan kelipatan dasar ya. Angkanya itu adalah angka. Kalau sisi-sisi penyikunya 3 dan 4, maka sisi miringnya itu sama dengan 5. Ya. Dan ini berlaku kuadrat. Jadi kalau ini 3, ininya 4, maka yang miringnya ini adalah 5. Dari mana? 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat dalam kondisi diakarkan. Nah, itu ya dasarnya. Yang menarik dari konsep ini adalah berlaku kelipatan. Contoh kalau dikali 2, kelipatan 2 semua. Ini berlaku kalau ini adalah 6, ini adalah 8, ini menjadi 10. Kelipatan berapa dia? Kelipatan 2. Kalau dilipatkan 10 boleh, dia akan menjadi di sini 30. Lipat 10 juga 40, kelipatan 10 juga menjadi 50. Ya. Ini yang di bawah ini adalah sisi miringnya. Hasilnya. Posisinya untuk yang ini ditambahkan. Kira-kira gitu. Bagaimana sekarang kalau 3 itu ternyata bukan dikali 10 tapi dibagi 10. Dia kan menjadi 0,3. Nah, ya. Ini semua tadi berlaku kuadrat. Nih. Nah. Jadi kalau 0,3 di sini 0,4 kuadrat itu hasilnya berapa? Kalau di ini menghasilkan 0, betul kelipatannya juga 0,5 kuadrat. Cuma kalau sudah diakarkan kuadratnya kan hilang. Nah, sekarang perhatikan ini 0,3 kuadrat, 0,4 kuadrat, maka menghasilkan 0,5 kuadrat kalau tidak ada akar. Tapi karena ada akarnya, maka ini diakarkan, akarnya hilang, pangkat 2-nya hilang, sehingga tinggal tersisa 0,5. Selesai. Sahabat Q2 Learning, alhamdulillah demikian 10 bedahan soal-soal kita di tengah kondisi alam, namanya juga Taman Ilmu. Di seputar rumah Kak Iqbal ini beragam bunyi-bunyi alam muncul, ada peliharaan ayam, ada peliharaan burung. Bunyi-bunyian itu menjadi bagian dari keindahan proses belajar di Taman Ilmu. Demikian, mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam pendidikan.